Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama saya, Ibu Ling In, yang akan menemani Anda dalam mempelajari materi geografi di kelas 11 ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Setelah kita mempelajari flora dan fauna di Indonesia dan di dunia ini, maka diharapkan kita mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Baik, nah adapun materi yang akan dipelajari pada bab yang satu ini adalah yang pertama, karakteristik bioma di dunia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Kemudian, persebaran flora dan fauna di dunia, persebaran flora dan fauna di Indonesia, konservasi flora fauna di dunia dan di Indonesia, serta pemanfaatan flora fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Baik, untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas terbatas pada poin A dan poin B ya. Nah, kita akan mulai, yaitu karakteristik bioma di dunia. Kita tahu bahwa bioma adalah komunitas biologis yang unik, melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respon perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, bioma itu sendiri secara keseluruhan ekosistem yang berada di dalamnya berada dalam biosfer bumi. Hal ini membuat biosfer bersifat kompleks, dinamis, dan stabil. Manusia memiliki peran penting dalam kelangsungan biosfer bumi. Hal ini disebabkan manusia memiliki budaya dan teknologi yang tidak dimiliki organisme lain. Nah, bioma itu memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama, bioma harus memiliki komunitas klimaks. Komunitas klimaks itu adalah komunitas atau satuan kehidupan yang sudah mencapai perkembangan maksimal, sehingga jika terjadi perubahan itu tidak nampak lagi. Kemudian, dalam bioma harus ada vegetasi dominan. Vegetasi dominan ini misalnya hutan gugur, hutan berdaun jarum, atau padang rumput. Kemudian, bioma harus merupakan komunitas yang stabil sepanjang masa. Nah, kecuali terjadi tiba-tiba bencana alam atau wabah penyakit yang mengganggu kestabilan komunitas tersebut. Kemudian bioma terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda pada suatu iklim atau wilayah geografis. Nah, bioma itu memiliki wilayah yang luas dan setiap bioma dicirikan oleh bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan yang berbeda. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama, iklim, meliputi suhu, kelembapan, angin, hujan, cahaya matahari. Yang kedua, bentuk muka bumi. Yang ketiga, kondisi tanah. Dan yang keempat, hubungan dengan makhluk hidup atau faktor biotik. Faktor iklim. Kita akan membahas tentang suhu sebagai faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, suhu itu adalah temperatur yang menunjukkan derajat panas suatu benda. Khusus dalam dunia tumbuhan, kondisi suhu udara adalah salah satu faktor pengendali persebaran vegetasi sesuai dengan posisi lintang, ketinggian tempat, dan kondisi topografinya. Seorang ahli botani Swiss, yaitu Bapak Augustin de Candolle, beliau membagi jenis vegetasi atas dasar hubungannya dengan suhu ke dalam 5 kelas vegetasi. Yang pertama yaitu kelas megaterm. Kelas megaterm ini jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah yang bersuhu tinggi atau beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Misalnya hutan hujan tropis, seperti yang tampak pada gambar itu. Nah, lingkungan yang sangat memadai bagi tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga hutan hujan tropis ini memiliki banyak sekali spesies tumbuhan
Dan spesies tumbuhannya ini banyak sekali jenisnya. Biasanya tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kemudian kelas tumbuhan xerophyt. Sama seperti megatherium, xerophyt ini tumbuh di daerah yang bersuhu tinggi, beriklim tropis, namun perbedaannya jika megatherium itu di daerah yang curah hujannya tinggi, maka xerophyt ini tumbuh di daerah yang curah hujannya rendah. Nah, misalnya vegetasi gurun dan lingkungan semi arid. Ya. Nah, kelas vegetasi xerophyt ini itu juga diklasifikasikan berdasarkan kelembapan udara. Di Indonesia banyak terdapat di Parangtritis, Yogyakarta. Kemudian kelas mesotherium. Jenis tumbuhan ini tumbuh di daerah yang beriklim sedang atau subtropis dan memiliki pergantian suhu rendah dan suhu tinggi yang sangat jelas. Misalnya tumbuhan hutan gugur tropis. Daerah beriklim sedang dicirikan dengan musim kering yang panjang, diikuti dengan musim hujan yang lebat. Pada musim kering, tumbuhan beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan atau sering disebut dengan meranggas. Nah, apabila musim hujan datang, maka tumbuhan yang tadinya meranggas akan segera tumbuh hijau kembali. Misalnya pohon jati, pohon randu. Nah, vegetasi ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kelas yang keempat adalah Mycotherium. Mycotherium adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim dingin dengan suhu yang relatif lebih rendah sepanjang tahun. Vegetasi yang tumbuh pada daerah ini umumnya berpohonnya tinggi dengan daun seperti jarum, jadi sering disebut dengan hutan berdaun jarum atau hutan konifer. Nah, biasanya terdapat di lereng-lereng pegunungan tinggi, misalnya di lereng Ranu Kumbolo di Jawa Timur. Yang kelima adalah kelas Hekistotum. Hekistotum ini adalah jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah beriklim kutub dengan suhu yang sangat rendah sepanjang tahun. Misalnya vegetasi tundra alpin, seperti spesies lumut-lumutan. Daerah beriklim kutub umumnya memiliki jangka waktu penyinaran matahari yang singkat. Oleh karena itu, tumbuhan Hekistotum ini umumnya memiliki masa perkembangan yang singkat. Kalau di Indonesia, dia terdapat di Pegunungan Jayawijaya di Papua. Baik, kita lanjutkan, yaitu pengaruh kelembapan udara terhadap persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia ini. Nah, kelembapan udara itu adalah kandungan total uap air di dalam udara. Atas dasar hubungannya dengan tingkat kelembapan udara, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Yang pertama, yaitu kelas Xerophyta. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Xerophyt ini jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup di daerah lingkungan dengan kelembapan udara yang sangat rendah. Misalnya kaktus ya, itu jenis tumbuhan Xerophyt. Kemudian kelas Mesophyta, jenis tumbuhan darat yang hidup di lingkungan yang lembab, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jadi dia tidak terlalu dekat dengan badan air. Misalnya tanaman hutan, ya. Kemudian padang rumput, serta tanaman budidaya seperti anggrek dan jamur. Kelas yang ketiga adalah Hygrophita. Hygrophita ini jenis tumbuhan yang hidup di lingkungan darat yang basah. Misalnya tumbuhan paku-pakuan. Ya. Kemudian habitat Hygrophit ini misalnya adalah rawa-rawa atau padang rumput yang terendam air. Tumbuhan Hygrophita ini punya transpirasi yang sangat rendah, sedangkan kelebihan air dikeluarkan melalui saluran tersendiri yang disebut hidatoda atau stomata air. Yang keempat adalah Hydrophita. Hidro, tumbuhan yang hidup terendam sebagian atau seluruhnya di dalam air. Tumbuhan Hydrophita ini punya batang yang lembut, daunnya tipis, kadang-kadang tidak memiliki akar. Ada beberapa tipe Hydrophita ini, misalnya tipe yang mengambang bebas. Misalnya enceng gondok itu Hydrophita. Kemudian tipe yang terendam,
ya, contohnya hidrilla. Kemudian tipe berakar di dasar perairan, namun sebagian atau seluruh tunasnya di udara, misalnya teratai atau selada air. Oke, kelas yang kelima adalah halofita. Halofita itu adalah tumbuhan yang hidup di tanah dengan konsentrasi garam yang sangat tinggi. Tumbuhan ini tumbuh di rawa-rawa dekat laut karena konsentrasi garam yang tinggi, misalnya mangrove atau hutan bakau. Nah, kemudian yang keenam adalah tropofita, jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan kelembapan yang ekstrim dan kekeringan. Jenis tumbuhan ini disebut juga tumbuhan meranggas. Ketika musim hujan, tanaman ini akan berperilaku seperti tanaman higrofit, ya, penuh dengan air. Kemudian sebaliknya ketika musim kering, tanaman ini berperilaku seperti tanaman xeropit yang meranggas, yang kering ya. Misalnya pohon jati, pohon kapuk randu, pohon kedondong. Nah, umumnya daerah-daerah yang punya iklim ekstrim seperti ini ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan membahas pengaruh angin terhadap persebaran flora dan fauna. Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi angin atau gerakan udara itu mempunyai peranan penting dalam distribusi organisme karena angin berinteraksi dengan faktor fisik lainnya. Ya, beberapa mekanisme penyebaran benih dan spora itu mengandalkan angin. Hal ini terutama terlihat di daerah pesisir atau di dataran tinggi. Nah, demikian juga dengan migrasi burung. Di daerah tersebut, angin yang kuat dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon dan semak-semak. Nah, angin dapat mempercepat laju penguapan air dan karenanya mempengaruhi transpirasi. Oke. Kemudian faktor yang keempat, faktor iklim yang keempat yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah curah hujan. Curah hujan ini adalah sumber utama air tanah ya. Persediaan air untuk tumbuhan dan hewan dari tanah terbentuk akibat siklus hidrologi. Nah, jika daerah dengan curah hujan sedikit terlihat ada padang pasir atau vegetasi xeropit. Kemudian umumnya jumlah tumbuhan di lingkungan dengan curah hujan yang rendah lebih sedikit daripada jumlah tumbuhan di lingkungan dengan curah hujan yang tinggi seperti hutan hujan tropis. Di daerah dengan curah hujan rendah itu seperti daerah gurun, tumbuhan biasanya menyebar untuk mengurangi persaingan kebutuhan akan air. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi loh, serta populasi hewan di daerah tertentu. Curah hujan tahunan itu menentukan jenis vegetasi di suatu wilayah. Misalnya di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, vegetasinya pepohonan, tumbuhan perdu, paku, parasit, liana, rotan ya, epipit. Nah, di wilayah dengan curah hujan yang deras selama musim dingin dan sedikit hujan selama musim panas, ada hutan perdu. Di daerah dengan curah hujan yang tinggi selama musim panas dan sedikit hujan selama musim dingin, ada padang rumput. Nah, begitu pengaruh curah hujan terhadap persebaran flora dan fauna di permukaan bumi ini. Oke, kita lanjutkan. Faktor iklim yang kelima adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi merupakan sumber energi bagi tumbuh-tumbuhan dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan itu dapat diklasifikasikan secara ekologis berdasarkan kebutuhan mereka akan cahaya dan tempat teduh, yaitu terbagi menjadi heliofit. Nah, tumbuhan heliofit ini itu adalah tumbuhan yang tumbuh subur pada tempat yang mendapat sinar matahari secara langsung. Misalnya kelapa, mangga. Kemudian
tumbuhan sciopid. Nah, tumbuhan sciopid ini adalah tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dengan baik pada tempat yang sedikit mendapat intensitas cahaya matahari. Sebagian besar tanaman Sciophyta ini tumbuh secara alami di dasar hutan, di lantai hutan, di bagian bawah kanopi, yang merupakan pepohonan yang memiliki dedaunan yang lebat. Tumbuhan Sciophyta ini banyak ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Nah, Sciopid ini misalnya anggrek dan pakis. Oke. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah faktor edafik. Faktor edafik ini adalah faktor tanah. Faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Nah, faktor edafik itu antara lain mencakup mengenai kedalaman lapisan tanah, kemudian tekstur dan struktur tanah, muatan materi organik, kemudian pH tanah, dan kejenuhan basah yang menjadi pasokan nutrisi penting yang optimal diinginkan untuk menghindari gejala kekurangan dan meningkatkan kerentanan terhadap hama dan penyakit, serta pengurangan hasil panen secara konsekuen. Jadi, faktor edafik itu menentukan sebaran spesies tumbuhan. Nah, hewan terestrial bergantung pada komunitas tumbuhan, jadi pola persebarannya mengikuti persebaran tumbuhan. Kemudian faktor fisiografis. Faktor fisiografis ini dia merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan tanah seperti ketinggian, kemiringan, drainase, dan tingkat erosi tanah. Nah, faktor fisiografis ini mempengaruhi terhadap kondisi iklim lokal dan edafik yang ditimbulkan. Nah, habitat yang berbeda seperti bukit, dataran, atau lereng itu mempengaruhi distribusi tanaman dan hewan. Kemudian faktor biotik. Faktor biotik itu, biotik berarti terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Jadi ketiganya ini, manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Manusia itu sendiri dapat menjaga kelestarian dan mengubah tatanan kehidupan flora dan fauna dengan cara mengubah fungsi lahan. Nah, ini adalah sebaran jenis tumbuhan berdasarkan ketinggian tempat. Di daerah di bawah 600 meter itu di zona ini hanya bisa tumbuh dominan padi, tebu. Kemudian daerah antara 600 sampai 1500 itu baik tumbuh tembakau, kopi, coklat, dan di atas 1500 sampai 2500 itu teh, kopi, kina dengan sayuran. Nah, setelah 2500 meter ke atas itu nggak ada tanaman budidaya. Nah, itu rumput-rumput kedil dengan lumut. Baik, ini contoh persebaran hewan berdasarkan ketinggian ya, misalnya kambing gunung ini. Nah, demikian pokok bahasan tentang apa itu bioma dan apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.